Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nika Nadianti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 931200419. Di sini saya sebagai kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perjanjian akad dan produk dari simpanan bank syariah. Yang pertama, produk-produk dari bank syariah. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa bank konvensional bank syariah juga memberikan penawaran kepada nasabahnya dengan bank konvensional dalam bentuk berikan penawaran kepada nasabahnya dengan bank konvensional dalam produk perbankan. Hanya terdapat perbedaan dengan bank konvensional, yaitu dalam hal penentuan harga. Produk yang ditawarkan akan berbau islami termasuk dalam pemberian pelayanan kepada nasabahnya. Yang selanjutnya, pendapatan dari bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari yang pertama, biaya administrasi terhadap penyaluran kredit al-qard. Yang kedua, markup terdapat penyaluran kredit dari al-murabahah dan al-bai bi samai ajil. Yang ketiga, bagi hasil dari penyaluran kredit al-mudorobah dan al-musyarakah. Yang keempat, fee terdapat penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti al-kafalah atau jaminan bank, terus al-hiwalah atau pengalian hutang, al-ijialah atau pelayanan khusus, al-wakalah atau penerbitan letter of credit, dan lain sebagainya. Dalam penyimpanan dana, bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan, tetapi akan memperoleh imbalan dari hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan perannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut. Nah, dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatannya, pembiayaan atau financing perbankan syariah menempuh mekanisme membagi hasil atau profit and loss sharing investment sebagai pemenuhan kebutuhan dari permodalan atau equity finance dan investasi berdasarkan imbalan atau fee-based investment melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan dari pembiayaan. Selanjutnya, secara umum produk dari bank syariah dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Yang pertama yang kita akan bahas yakni produk dari penghimpunan dana. Dari penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad wadiah dan mudorobah. Nah, dibagi lagi tuh menjadi A atau 1, prinsip wadiah. Wadiah adalah suatu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja ia penitip menghendaki. Nah, prinsip wadiah ini dalam produk bank syariah dapat dikembangkan juga menjadi 2 jenis, yakni wadiah al-ya'amah dan wadiah yad-damanah. Nah, yang B, prinsip mudorobah. Dalam akad mudorobah, nasabah yang menyempatkan uangnya di bank bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudorib atau pengelola. Yang kedua, produk dari penyalur dana. Dibagi lagi menjadi A, transaksi dari pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Nah, dalam prinsip jual beli ini dikembangkan lagi menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama ialah pembiayaan mudorobah, yaitu merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudorobah diterapkan untuk pembiayaan investasi, konsumtif, dan produktif. Yang selanjutnya atau yang kedua yakni salam atau saham. Adalah akad jual beli barang dari pesanan
antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dari jenis, ukuran, jumlah, dan mutu, dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Nah, apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut dalam paralel, salam diterapkan untuk pembelian dari produk pertanian. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga ada istisna, adalah akad dari jual beli atau masnu antara pemesan musta'ni dengan penerimaan pesanan atau sani. Nah, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, bisa dibayar di muka, cicilan, dan bisa juga dibayar di akhir. Yang B, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk pendapatan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Nah, pada dasarnya prinsip ijarah ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek dalam transaksinya. Nah, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang E, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang maupun jasa dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ada musyarakah, yakni kerjasama antara dua belah pihak dalam satu bidang usaha. Dan ada juga mudarobah, adalah kerjasama dengan mana pemilik dana memberikan dananya 100% kepada pengelola dana yang memiliki keahlian. Yang ketiga ada produk jasa, yakni bank syariah juga memiliki haknya untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungannya. Nah, dalam jasa tersebut diantaranya sebagai berikut. Ada sarf atau jual beli valuta asing. Nah, bank dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli valuta asing tersebut, namun dalam penyerahannya harus dilakukan seketika dalam waktu yang sama. Nah, selanjutnya ada wakalah, yakni nasabah memberikan kuasanya kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu. Misalnya seperti transfer dan lain sebagainya. Produk tersebut yang dapat dilakukan oleh bank kesemuanya setelah dipayungi oleh pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, di mana jika tanpa adanya payung hukum tersebut, maka bank syariah tidak dapat secara sembarangan mengeluarkan produk dalam perbankan. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan, bisa saya paparkan pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.